Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para masa. Apa kabar? Ya, Baik Pak. baik ya, yang sehat. Apapun apapun ya. Semangat. Semangat. Itu luar biasa. Sekarang kan sudah di tahapan elaborasi untuk satu itu. Belum Untuk 1.2 Pak sudah sisa ini aksinya. 1.2 sudah Aksi. aksi nyata elaborasi. Berarti tugas 1.1 sudah rampung semua. 1.2 1.2 sisa aksinya Pak. Oke, baik. Ini bisa segera memastikan saja karena dudetnya itu juga kan Ya, salah satu yang mempengaruhi kan mempengaruhi pembelian. Baru yang berikut juga saya juga mengingatkan untuk selalu memperhatikan kehadiran ya. Karena kebanyakan kita itu terkadang lupa dengan jadwal kan, lupa padahal kehadiran itu sangat-sangat menentukan lulus tidaknya kita dari guru penggerak. Sekalipun kita aktif dalam diskusi, bahkan boleh dikatakan sudah maksimal, tapi kalau kehadiran kita itu sudah lewat dari 4 kali dari 38 kali ya tidak bisa diapa-apakan lagi tuh. Sudah pasti langsung jadi saya sangat-sangat mengingatkan masalah kehadiran. Kalau tugas itu mungkin masih ada toleransi ya dari pasti, mungkin masih bisa ditolerir 1-2 hari. Tapi kalau kehadiran, aduh tertidur pun biasanya kan masalah tidur itu tidak kena hukum. Kalau hal ini tidak Pak, tertidur pun tetap tercatat terhukum. Oke baik Pak. Ya, alhamdulillah Pak, kita sudah berada pada pendampingan pertama P1 ya, dan di grup penggerak itu kan ada kegiatan pendampingan dan juga lokasi ya. Khusus untuk kita sebagai pengajar praktik itu akan mendampingi kegiatan daring dan luring. Bukan kegiatan daring dan luring, kegiatan luring ya, kegiatan luring. Kalau daring itu fasilitasi, luring itu kita fasilitasi di kegiatan muka dan juga di pendampingan itu sampai pendampingan 5 atau 6 lokal juga seperti itu. Nah, khusus untuk pendampingan satu ini Pak, kita akan membahas beberapa fokus pendampingan. Ada 4 macam yang menjadi fokus pendampingan saya pada hari ini. Yang pertama tentang diskusi mengenai tantangan belajar daring. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Haji Dewantara. Dan yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio. Yang keempat diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetisi. Jadi sebenarnya yang kita bahas pada hari ini cuma 4 item itu Pak. Tapi 4 item itu durasinya 4 jam. Oke baik Pak ya, kita lanjutkan. Sekarang kegiatan Bapak sudah disiapkan untuk modul 1.2. Itu selama Bapak mengikuti kegiatan mulai dari modul 1.1, modul 1.2, bahkan mungkin ada hal-hal yang di luar dari kegiatan tapi juga berhubungan dengan guru penggerak yang mungkin ada banyak hal yang Bapak sudah alami. Nah, saya ingin informasi dari Bapak, kira-kira selama Bapak mengikuti kegiatan ini sampai pada titik ini ya, mengalami kendala tidak? Cuman iya sih Pak, kalau mengenai kendala dalam kayak penerimaan materi, maksudnya dari fasilitator ataupun semacam kayak rekan sejauh itu tidak ada kendala, cuma dari saya sendiri yang ada kendala.
Caranya itu dari kesehatan. Nah, Ya. Berarti selama ini artinya kendalanya itu Pak Andi cuma dari Diri sendiri, ya, dari diri Tapi sendiri. kalau hal lain saya dari Materi, materi, bahkan tidak. apa fasilitas Pasti pun tidak ada masalah, Pak. Kalau di sini kan fasilitasnya saya juga, kalau laptop ada, jaringan pun ada. Cuma satu, kadang-kadang kan untuk wilayah Bone dengan Bulawayo ini, tidak termasuk Waktu itu kan Bone itu kan sering kan pemadaman listrik. Mereka larinya ke sini, ke Bulawayo. Bone Pantai, Pak. Bone Pantai. Iya. Tapi Bulawayo tidak ikut. Kena dampaknya juga sih, Pak. Kena dampak. Tapi Mati jaringan. Tapi alhamdulillah itu bisa diatasi. Bisa diatasi. Apalagi Bulawayo ke Bone Pantai masih dekat lah. Masih dekat. Ya, oke Pak. Tapi untuk kendala hal lain misalnya dalam pengerjaan tugas tidak ada masalah. Tidak. Ya, saya yakin Pak, saya yakin sama Bapak karena saya lihat Bapak juga masih usia muda. Tentu kan nanti hal yang namanya IT, teknologi, ya pastinya yang muda itu yang masih lebih menguasai teknologi. Ya, apalagi kan guru penggerak itu kan mungkin tugas-tugasnya memang sedikit tapi membutuhkan itu teknologi ya kan, Canva, ya kan, baru juga mungkin kita harus akses ya lewat Google Drive, kan, YouTube juga. Nah, mungkin kalau di usia-usia yang sudah ini yang atau bukan usia juga, cuma orang yang mungkin belum mengenal hal itu kan pasti ya, itu juga jadi masalah. Oke Pak ya, kita lanjut. Dan setelah Bapak mengikuti kegiatan, ya setelah Bapak kan sudah berada pada modul 1.2. Tentu pada saat Bapak menerima materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran, ya refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara itu Pak, ya ada aksi nyatanya, ya kan pasti. Dan mungkin aksinya diharapkan kita dalam penerapan itu kan tidak hanya di aksi nyata itu saja. Aksi nyata itu kan hanya sekedar bukti bahwa kita sudah menerapkan untuk sekedar komunitas juga. Tapi kali Bapak juga sudah mulai menerapkan di kelas. Nah sekarang saya ingin tanya ke Bapak, kira-kira apa saja yang Bapak sudah lakukan, yang Bapak sudah lakukan selama 1 bulan terakhir, dan juga apa saja yang menjadi capaian Bapak selama 1 bulan terakhir tersebut, dan berhubungan dengan apa yang Bapak sudah pelajari. Di modul 1.1 kan diajarkan tentang pemikiran filosofik yang Dewantara, di mana di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu seorang pendidik semacam diajarkan untuk mendidik itu secara menuntun, ya. Kemudian mendidiknya itu berpihak kepada murid atau murid. Adapun yang pernah saya lakukan atau yang sudah saya lakukan selama 1 bulan ini untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yaitu satu, yang dulunya saya itu pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Nah sekarang saya ada perubahan ke lebih mengutamakan keaktifan siswa atau lebih ke student center sekarang, ya. Dimana di situ saya berikan kebebasan kepada siswa, bagaimana caranya dia bisa menggali potensinya dia sendiri, kayak semacam saya cuma menyediakan sebuah materi, kemudian siswa sendiri yang bisa mengelola ini materi bagaimana untuk dikembangkan seperti itu. Tapi saya menggunakan dengan cara menggunakan itu media. Saya gunakan media kan di sini kebetulan fasilitas untuk pembelajaran memang setiap kelas sudah ada semacam laptop dengan e-fokus. Jadi untuk pembelajaran yang berbasis IT, alhamdulillah setiap kelas sudah bisa terapkan. Kemudian penerapan berikutnya itu
yaitu penerapan mengenai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingat Sosuntulodo, Ingat Sosuntulodo, kemudian Inmadia Mangunkarso dengan Tutur Handayani, di mana seorang guru atau seorang pendidik itu di depan harus memberi contoh supaya bisa dicontoh ya, atau sebagai contoh bagi siswanya. Kemudian Inmadia Mangunkarso itu di tengah memberi semangat. Nah, maksudnya bagaimana seorang guru bisa memberikan atau membangkitkan semangat peserta didik. Contoh kecilnya seperti di apa ya, semacam kayak kerjasama, kayak tadi kan Jumat Bersih. Bagaimana seorang guru itu bisa bersama-sama bergotong royong sama siswa untuk membersihkan perkara-perkara sekolah. Di situ bukan cuma hanya semacam menemani, cuman kayak diberikan kayak pemahaman. Nah, bagaimana ketika sekolah kita bersih, bagaimana pandangannya kalian seperti itu, supaya ada semangatnya siswa untuk menjaga kebersihan, itu contoh kecil. Kemudian yang ketiga Tuturi Handayani, di mana Tuturi Handayani itu berarti di belakang memberi dorongan. Yang saya terapkan di semboyan di Tuturi Handayani itu saya berikan di penerapan pembelajaran itu pembelajaran yang dalam model pembelajaran diskusi kelompok. Nah, di mana di pembelajaran itu seorang siswa dapat meluapkan atau dapat kayak apa ya, kayak semacam dapat membuka kepercayaan dirinya, nah, untuk membuka gagasannya atau pendapatnya seperti itu. Itu yang saya sudah laksanakan di pembelajaran modul untuk penerapan modul 1.1 seperti itu. Jadi bukan cuma hanya sekedar menerima materi, tapi juga mencoba menerapkan. Sudah mulai perlahan menerapkan saya. Alhamdulillah artinya sudah saya melihat banyak perubahan yang sudah Bapak lakukan di kelas, mulai dari dulunya Bapak banyak yang punya kebiasaan mengajar lebih ke berfokus ke guru waktu itu. Nah, sekarang sudah berubah menjadi berfokus ke siswa. Dan itu memang sangat itu adalah memang perubahan yang memang sangat diharapkan. Ya, kalau bergerak itu tentu kita harus benar-benar memahami metode dan cara yang tepat saat kita akan mengajar ke siswa. Ya, oke Bapak, ya Bapak sudah banyak melakukan perubahan-perubahan di kelas dan juga sudah banyak memahami juga tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang saya kutip tadi ada semboyan, ya semboyan itu sudah disebutkan tadi, ya mulai dari Inmadia Mangunkarso, ya kemudian sampai pada Tuturi Handayani. Nah, ini saya berharap hal ini sudah dilakukan secara konsisten, ya Insya Allah, karena yang menjadi pembeda kita itu sebenarnya pada semboyan itu. Kemudian yang kedua adalah pada kata menuntun, ya, itu juga merupakan pembeda orang yang sudah mengikuti grup penggerak dan orang yang belum mengikuti grup penggerak. Tentu mereka mungkin belum memahami seperti apa pendidikan yang sebenarnya, yang sebenarnya bukan semacam dulu kan mungkin kita berpikir siswa itu berarti serba bisa, serba tahu, dan dan menganggap siswa seperti gelas kosong, kan? Ya. Dulu mungkin kita pernah jadi suka-suka kita kalau kita isi dengan misalnya pasir, nah maka yang terisi di otak mereka adalah pasir. Padahal tidak, kan? Di dalam gelas tersebut itu sudah ada isi. Yang jadi disitulah artinya yang perlu kita harus betul-betul perhatikan ketika kita akan menerapkan pendidikan dalam kelas, ya. Dan dari melihat dan mendengar jawaban dari Bapak tadi, saya sudah banyak sudah bisa menyimpulkan bahwa Bapak sudah memang benar-benar sudah memahami, ya, menguasai materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya
tentu dalam pelaksanaan itu kan mungkin tidak lepas dari dukungan dari segala pihak. Ya, itu saya ingin menggali informasi kira-kira seperti apa dukungan yang Bapak dapatkan dan dari pihak siapa saja yang sudah memberikan dukungan. Silakan. Kalau mengenai dukungan selama melaksanakan atau mengimplementasikan ini, apa yang saya dapatkan di modul yang telah saya pelajari itu, mungkin yang pertama adalah pimpinan sekolah, kepala sekolah, karena kan ada di ruangan sekolah. Kemudian yang kedua ya rekan sejawat yang ada di sekolah. Yang ketiga palingan rekan-rekan CGP, maksudnya untuk saling bertukar pikiran, ini bagusnya mau diapakan. Itu salah satu dukungan yang saya dapatkan. Kemudian ya tidak lepas dan tidak akan pernah hilang itu keluarga, salah satu Dukungan dari keluarga. Ya, baik. itu Pak. Jadi berarti semua yang di sekitar kita itu mendukung kepala sekolah, sangat mendukung, rekan guru juga mendukung, ya, juga mendukung, bahkan juga sesama CGP itu Ya, saling mendukung dan menguatkan, memotivasi, karena memang kita ini dalam perjalanan dalam perjalanan yang membutuhkan waktu 6 bulan. Ya. Jadi mungkin kalau perjalanan yang membutuhkan waktu 6 bulan itu sama dengan perjalanan kita jalan kaki ke Mekah bisa jadi. jalanan jauh Pak. Atau mungkin sama dengan perjalanan kita ke Mekah dengan naik sepeda. Ya, jadi kan banyak hal yang kita dapatkan, rintangan itu pasti. Nah, jadi ya tentu kita pasti ini juga butuh dukungan. Nah, oke Bapak. Nah sekarang Bapak kan tadi sudah menyampaikan beberapa perubahan yang selaras dengan pemikiran Ki Dewantara. Nah, selain yang Bapak sudah lakukan di kelas, kira-kira ada perubahan-perubahan yang berdampak bukan hanya di kelas Bapak sendiri, tapi juga berdampak pada guru dan semua yang ekosistem di sekolah. Ekosistem. Silakan Pak. Baik. Nah, kebetulan saya disingkat Pak 2 orang Iya. CGP. Biasa saya kayak berkolaborasi, kira-kira di sekolah ini boleh pakai bahasa yang Iya, boleh di dalam sekolah ini kayak orang bikin suatu perubahan lah supaya rekan-rekan yang lain boleh mau tertarik mau melihat atau belajar. Ada Pak, sampai teman-teman yang lain katakan atau sempat bertanya, Pak Masa atau Ibu, apa yang kalian pelajari sebenarnya di dalam program ini, program guru penggerak? Orang bisa jelaskan di dalam guru penggerak ini yang orang diajarkan ini bagaimana sebenarnya jadi pendidik yang bisa kayak menumbuhkan atau yang sebenarnya jadi seorang pendidik itu bagaimana seperti itu, sampai ada pertanyaan akhirnya kayak bagaimana itu sempat dijelaskan. Itu kalau untuk pembelajaran di kelas usahakan aktifnya itu lebih ke siswa bukan ke gurunya. Bahkan tugasnya guru itu cuma kayak semacam menyediakan suatu media, entah nanti itu siswa itu sendiri yang mau kembangkan media itu, kayak semacam kalau misalkan bahan bikin suatu kreasi, siswa sendiri itu pikirkan ini bahan ini cocoknya mau dibikin apa, mau dijadikan apa, itu salah satunya. Kalau untuk dampaknya ada dari selain untuk diri sendiri sama kelas sendiri, itu berdampak juga sama rekan-rekan yang lain. Dia rasa penasarannya muncul untuk apa yang sebenarnya kalian bikin ini, sampai dia ada sampaikan baru kira-kira bagaimana Pak Masa kalau mau dibikin kayak begitu. Saya biasa sama dia kayak jelaskan seperti apa. Kan kalau sudah kumpul-kumpul di dewan guru biasa cerita-cerita ya, spontan. Ya, spontan. Iya. Sampai cerita itu mengarah ke sana. Kegiatan guru penggerak secara spontan juga ya. Secara tidak langsung ya. Sama dengan sosialisasikan. Ya. Jadi sudah mulai
mulai sedikit-sedikit menularkan berarti pada guru, walaupun itu datang bukan secara sengaja, secara tidak sengaja, bukan datang secara terencana, tapi itu mengalir begitu saja. Rasa penasaran mereka, apa itu CGP, apa itu guru penggerak, sehingga di momen-momen itu Bapak menempatkan untuk bisa menjelaskan ke mereka. Iya, mudah-mudahan artinya yang sudah Bapak tularkan itu dapat mengubah satu paradigma, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian juga dari paradigma yang sudah berubah, mudah-mudahan juga bisa mengubah karakter. Ya, diharapkan juga semoga itu artinya akan terjadi dalam waktu beberapa hari ke depan misalnya, atau beberapa bulan ke depan. Nah, oke, Pak, kita lanjut Bapak ya. Nah, sekarang perubahan-perubahan yang Bapak lakukan, kira-kira apa ya yang mendorong Bapak sehingga Bapak itu melakukan perubahan tersebut? Kira-kira apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara sehingga Bapak itu memunculkan perubahan tersebut? Kenapa sampai muncul motivasi untuk melakukan perubahannya? Di dalam modul 1.1 kalau tidak salah, memang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu bagaimana seorang anak bisa tumbuh secara utuh untuk mencapai kodratnya, sebenarnya dengan melihat dengan kayak semacam apa ya? Kalau dalam bahasa ini bagaimana? Bisa diibaratkan seperti apa? Begini, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara kan ini bagaimana seorang anak bisa tumbuh secara utuh untuk mencapai kodratnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, atau maksudnya yang ada di lingkungannya, bagaimana sifat dan karakternya, ya seperti itu. Maka dari itu sempat menggali juga diri, apa yang sebenarnya, bagaimana saya bisa semacam kayak terapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu supaya ini anak bisa tumbuh secara utuh. Apa yang harus saya mau capai? Nah, di situ sempat saya ada baca-baca di modul 1, ternyata di mana siswa ini diharapkan dia bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian tidak lupa dengan pedoman pendidikan itu mewujudkan profil Pancasila untuk peserta didik. Nah, itu semua yang menjadi motivasi atau dorongan untuk saya bisa mau terapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berarti karena pemikiran itulah yang melahirkan motivasi Bapak untuk melakukan perubahan, ya, sehingga penerapan pembelajaran Bapak yang tadinya dari student center ya, berubah monoton, bukan student center, yang dari teacher center berubah menjadi student center. Oke, jadi perubahan-perubahan yang Bapak sudah motivasi yang Bapak sudah lahirkan tadi sehingga memunculkan perubahan tersebut, kira-kira dalam melakukan perubahan yang perubahan di kelas ataupun di sekolah itu, apakah mendapatkan respon positif dari siswa dan rekan-rekan guru lainnya? Ya. Kalau untuk dari rekan sejawat, ya pasti sudah sangat mendapat respon positif, ya kan, maksudnya kan selain saya bisa menerapkan, dia juga bisa mulai belajar kayak bagaimana sebenarnya ini. Kalau untuk siswa, dampak positifnya saya lihat sekarang, Pak, karena saya sudah gunakan kayak media yang atau media pembelajaran yang menarik. Dia kan mulai memperlihatkan kayak semacam media-media atau materi pembelajaran yang biasa saya download dari YouTube, kemudian saya modifikasi di Canva. Nah, biasa kan dia kayak yang lalunya cuman patokan di buku-buku terus. Saya lihat dampak positifnya, minatnya siswa untuk belajar juga ada, karena itu saya lihat atau bisa saya evaluasi dari daftar kehadiran.
karena saya punya di kelas saja kan cuma 12 orang Pak. Jadi maksudnya siswa sedikit, jadi bisa saya lihat oh ini yang rajin bisa arti bisa dipantau ya, bahkan bisa dipantau per individu lah. Iya. Dari 12 Ada orang. beberapa siswa, 2 orang siswanya saya yang memang dia kayak kurang aktif di dalam kelas, entah itu data hadirnya kurang, ketika di dalam kelas kurang memberikan respon, ketika diberikan kayak semacam atau diperlihatkan semacam materi yang bisa menarik indranya dia rajin ke sekolah Pak. Karena dengan Medianya media visual itu ya, dia kayak bentuk video mungkin suka lihat Iya. semacam itu atau bagaimana saya. lebih tertarik Ya, dengan tertarik gambar. Ya. Nah, berarti apa ya, maksudnya dampak dari Bapak mulai mengubah apa namanya, bahkan sudah mulai memodifikasi media ya, media pembelajaran itu yang membuat siswa-siswa Bapak itu mulai ya tertarik dengan pembelajaran. Nah, ketika Bapak menerapkan itu di kelas, ya perubahan yang macam Bapak mengubah apa metode ya dari penggunaan media pembelajaran tersebut itu, bagaimana respon guru? Kalau respon guru begini, respon guru rupa tertarik untuk ikut mencoba. Iya. Tertarik untuk ikut mencobanya. Karena apa? Dia lihat, maksudnya ketika apa kan saya punya kelas di ujung pertengahan sini Pak. Jadi saya punya kelas didampingi oleh kelas 4, kelas 3, kelas 6. Jadi pas ada di tengah-tengah, jadi ketika saya memutar atau memberikan media pembelajaran itu, biasanya kan saya sambungkan dengan sound atau speaker. Itu bisa menarik atau menarik perhatian dari siswa kelas lain. Sampai bilang, alah, kenapa kelas 5 bebas sekali mbak nonton Lalu setelah itu mungkin gurunya dengar, sampai dia ketika kumpul, Pak Masar bagaimana caranya bikin media pembelajaran seperti itu? Pak Masar kira-kira bagaimana bisa saya punya materi, saya mau kasih seperti itu. Gitu. Itu dampaknya, maksudnya dia juga ingin mencoba sebetulnya, tertarik untuk melaksanakan atau mengubah cara mengajarnya dia dengan menggunakan media itu. Apalagi kan setiap kelas sudah disediakan infocus yang mulai. Jadi dia juga mau coba gunakan, meskipun pada dasarnya di sini guru, kalau di sini guru cuman 3 orang yang bisa menguasai, istilahnya boleh Komputer, laptop. ya, cuman saya, Ibu dan Ibu Lola seperti itu, yang agak paham sih tentang komputer. Berarti respon mereka juga artinya positif ya. Positif. Kita melihat perubahan yang Bapak sudah mulai terapkan, jelas mereka juga apa, mulai tertarik dan ingin belajar ya. Tertarik dan ingin belajar. Nah, dari semua perubahan yang Bapak sudah lakukan, kira-kira adakah perubahan-perubahan yang menurut Bapak ya belum maksimal dan masih perlu untuk ditingkatkan? ada Pak. Ada ya? Iya. Semacam ini. Saya punya rencana untuk kedepannya. Ya. Ini kan saya punya kendala di sini kan, maksudnya dukungan untuk orang tua siswa ketika saya mau kenalkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Dia kurang mendukung. Sempat saya ada pembicaraan dengan orang tua, maksudnya orang tua dari siswa yang saya ajar, sempat saya kumpulkan di awal-awal pembelajaran, di awal, maksudnya tahun ajaran baru itu, karena saya juga kan nanti tahun ajaran baru ini baru pegang kelas 5, selebihnya saya di 2, baru kelas 3, baru kelas 5. Saya sempat minta bagaimana ketika saya mau minta nomor Android, minimal ada WA, supaya setiap media materi yang saya mau ajarkan besok bisa diperlihatkan ke anaknya dulu. Maksudnya memang ada pembelajaran terlebih dahulu dari rumah. Ya selebihnya ketika saya di dalam kelas itu sisa kayak maksudnya berikan pemahaman sama mereka. Tapi sebelum itu saya mau tahu pemahamannya anak-anak ini tentang materi yang saya sudah bagikan ini bagaimana. Apakah sudah sesuai yang semestinya atau memang masih ada pemahaman yang masih mau masih mau lebih dijelaskan supaya agak lebih supaya lebih paham lagi seperti itu. Tapi saya lihat di sini orang tua siswa itu kurang mendukung, sampai dia bilang, bisa Pak Guru
kalau Pak Guru Messi kan saya data terus. Baru saya, ibu saya ini cuman berusaha bagaimana anaknya ibu ada kemauan mau belajar di rumah, daripada kan cuma kosong saja di rumah. Saya juga tidak bisa pantau terus anaknya ibu ketika di rumah, karena namanya guru kan batasnya cuma sampai di sekolah. Selebihnya di luar dari sekolah paling semacam kayak rekan, teman yang bisa berbaur dengan dia. Tapi kalau kita di dalam sekolah ya guru ya dengan siswa. Ketika ada batasan meskipun akrab atau keluarga, tetap harus guru dengan siswa batasannya. Kalau di luar ya boleh sahabat, adik, kakak, seperti itu. Jadi saya minta lalu itu seperti itu. Saya mau berikan materi untuk pembelajaran besoknya, saya kirim lewat WA. Tapi biasanya kan saya ada materi semacam yang mau dilihat, saya berikan link, coba kamu lihat ini. Nah, dia terkenal di situ. Ada yang bilang tidak ada Android, saya Pak Guru. Kalau Pak Guru memberikan tab, jadi bukan solusi yang boleh saya mau tuntaskan dengan seketika ini. Nah, akhirnya di sini kan sempat kemarin saya cerita dengan kepala sekolah. Saya mau memanfaatkan fasilitas tab, ada sekitar 20 unit tab. Itu pun belum pernah terbuka. Saya sempat cerita dengan kepala sekolah, Pak, kira-kira ketika saya menggunakan ini fasilitas, karena yang kalau Chromebook saya mau pakai di sini terkendala di listrik. Ketika banyak perangkat yang tercolok di listrik yang tidak mampu jadi saya gunakan tab. Itu kan tab ngecas palingan saya punya siswa kan juga cuma 12 siswa, jadi saya cuma palingan butuh 6 tab, jadi satu tab 2 orang, jadi satu tab itu satu kan mejanya gabung, jadi satu tab 2 orang, jadi saya cuma butuh 6 tab. Baru sempat kepala sekolah bertanya, mau dibikin apa Pak Masak? Tidak Pak, saya ini mau coba, karena saya lihat di YouTube ada semacam pembelajaran yang menggunakan yang kayak mengaplikasikan itu aplikasi kuis. Nah, kemudian yang memang untuk pembelajaran yang supaya maksudnya siswa tidak mau bosan, ditampilkan monoton terus seperti itu ya. Jadi mau kayak ada kreatif lain lah. Kayak misalkan hari ini pembelajaran materi apa ya? Saya mau cari materi kayak semacam di aplikasi kuis itu. Ada atau tidak materinya, kalau tidak saya mau cari di kayak semacam apa di TikTok apalagi PowerPoint tapi yang menggunakan 3 dimensi, medianya 3 dimensi. Jadi misalkan ada kan pembelajaran kelas 5 kan di IPAS itu pembelajaran kayak organ tubuh. Nah, saya pernah ikuti video itu, ternyata organ tubuh ini bisa dimasukkan ke PowerPoint dengan jadi 3 dimensi. Jadi ketika mau klik ini organ tubuh itu bergerak atau menghadap apa yang tertentu. Nah, itu yang saya mau terapkan di kelas 5. Tapi sebelumnya saya mau bikin, biar nanti saya mau bikin link semacam apa ya, link Google Set begitu. Jadi dia sisa tekan link itu, baru orang maksudnya lihat. Nah, selain kan maksudnya sudah ajarkan juga siswa untuk belajar menggunakan teknologi, karena rata-rata juga di sini belum sampai orang dewasa pun belum ada yang punya HP sampai sekarang. Maksudnya saya lihat sampai seumuran saya seperti ini ada HP, ada Pak Guru. Makanya saya coba mau perkenalkan ini berbasis IT. Sampai ke pas sekolah, oh boleh Pak Masak, tapi masalah anunya datanya, oh biasa ya Pak, nanti saya mau talangi dulu itu, tanggulangi. Kalau yang masalah baru sempat ada kekhawatirannya kepala sekolah, Pak Masak namanya anak-anak kalau sudah dapat internet sembarang dia mau buka-buka Pak Masak. Jadi saya antisipasi semua tab yang saya mau pakai akun ID belajarnya saya. Kemudian di setiap meja, misalkan meja 1, 2, kan cuma ada 6 meja, cuma terdiri 12 siswa. Jadi setiap meja itu saya mau kasih tanda, misalkan di meja 1 pakai tab yang ada nomor 1-nya. Jadi setiap
habis pakai saya mau evaluasi di pencahariannya dia, di riwayat pencahariannya itu apa saja dia pernah lihat. Nah seperti itu mungkin itu salah satu solusi untuk saya mengawasi siswa itu ya, seperti itu. Dan akhirnya setelah jelaskan, oh ya Pak masak pakai saja. Dan sempat itu sudah saya aktifkan semua 6 tapping. Sisa saya mau coba aplikasikan ke siswa. Seperti itu. Berarti masalah orang tua yang tadinya tidak punya Android sudah dituntaskan dengan menggunakan ini ya, menggunakan perangkat yang ada di sekolah. Tinggal internetnya aja berarti sudah di apa juga fasilitas oleh sekolah juga internetnya sendiri-sendiri. Oh sendiri ya. Belum apa namanya, belum ditanggung oleh sekolah berarti. Belum. Sempat saya juga usulkan waktu ada rapat kemarin, sempat usulkan bagaimana ketika di dalam sekolah ini diadakan wifi bukan untuk kepentingan pribadi ataupun apa, tidak. Ini untuk bagaimana orang bisa mengakses dunia luar mengenai pendidikan. Misalnya, kalau mau cuman berpatokan di buku saja atau cuma kayak materi yang maksudnya pedoman atau pembelajaran yang lalu-lalu yang orang mau terapkan terus, mungkin tidak ada perubahan. Maksudnya sampai kapan orang mau begini, sedangkan ini pendidikan saja semakin hari semakin berkembang sampai kurikulum kan sudah kembali ke kurikulum BK, di mana seorang guru kan diberikan kebebasan untuk bagaimana mau mendesain pembelajaran itu seperti itu. Jadi sempat saya usulkan itu sama bendahara, kepala sekolah sama teman-teman, bagaimana mengadakan jaringan supaya tidak ada lagi kendala sampai apalagi namanya perangkat pembelajaran. Iya. Sampai perangkat tidak ada, sampai soal sepertinya belum ada ya kan. Kalau ada wifi orang bisa sama-sama bekerja di sini seperti itu. Jadi kalau untuk jaringan ketika apa yang saya mau terapkan berikutnya itu mungkin masih saya sendiri dulu yang bisa pikirkan itu masalah itu. Berarti sekarang untuk pembelajaran itu sudah mulai berbasis IT ya, bisa penggunaan teknologi di kelas bukan cuma hanya berpaku pada satu sumber atau buku lah ya. Oke, baik Pak. Saya sangat tertarik dengan perubahan yang sudah Bapak lakukan, apalagi perubahan yang berbasis IT. Memang penting buat kita sebagai seorang guru untuk mengenalkan penggunaan teknologi ke siswa, dan juga penting juga buat guru untuk dapat belajar dari berbagai sumber, berbagai referensi. Dan tentu untuk dapat mengakses sumber-sumber pembelajaran atau berbagai referensi itu dapat hanya lewat jaringan internet ya. Karena kalau dari buku ya mungkin untuk mencari sumber itu sulit ya, sulit mencari buku tersebut. Nah, sekarang apakah perubahan-perubahan yang sudah Bapak ceritakan tadi ya, bahkan ada juga perubahan-perubahan yang sudah Bapak lakukan ya sudah Bapak jawab di pertanyaan sebelumnya. Kira-kira semua perubahan itu apakah Bapak sudah mulai tuangkan kan di dalam jurnal kira-kira? Belum Pak. Belum. Saya belum. Berarti baru yang dicatat dalam jurnal itu baru sekedar tuntutan tugas materi yang ini tidak dan juga menambah kesibukan Bapak, cuma saya tetap akan menyarankan ke Bapak karena itu kan semacam perubahan yang bersifat yang punya manfaat ya. Dan mungkin beberapa orang itu pasti membutuhkan ya informasi seperti apa Bapak sudah lakukan, apalagi dengan menggunakan teknologi itu kan, teknologi dengan mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat ya. Itu kan juga penting untuk diketahui oleh teman-teman guru. Nah, mungkin untuk supaya perubahan yang Bapak sudah lakukan itu dia
bisa diketahui tentu Bapak harus punya rekam jejak, Iya. katakanlah tahu cerita lah. Iya. Ya. Jadi kalau bisa ditambahkan itu Pak di jurnal yang selama ini kan Bapak menuangkannya itu kan dalam website ya. Iya. Itu bisa ditambahkan. Ketika sudah diimplementasikan supaya ada dokumentasi. Kalau bisa setiap perubahan-perubahan yang Bapak lakukan itu ya tidak nanti harus sesuai dengan tuntutan tugas, tapi ya jadikan setiap apa yang kita lakukan itu kita catat ya. Tapi kalau menurut kita itu menjadi praktik baik buat kita, karena sekarang ini kita itu sudah ada di kurikulum merdeka dan banyak kegiatan-kegiatan yang selalu berhubungan dengan praktik baik. Jadi bisa jadi mungkin yang Bapak sudah lakukan itu menjadi praktik baik untuk Bapak dan mungkin bisa disosialisasikan ke orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menggali informasi kira-kira selama ini Bapak menggunakan media ataupun platform apa untuk dapat mempublikasikan tentang kegiatan-kegiatan yang entah Bapak kegiatan yang Bapak lakukan atau mungkin tulisan-tulisan yang menurut Bapak itu perlu ya penting. Kalau untuk mempublikasikan segala maksudnya rancangan atau rencana ataupun penerapannya selama ini belum sih Pak, belum sempat dipublikasikan karena masih istilahnya masih mencoba mengimplementasikan. Ketika nanti betul-betul sudah kayak semacam ada dampak yang saya rasakan, baru berani saya untuk mempublikasikan atau istilahnya minimal lah saya bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Tapi selama ini Bapak menggunakan media apa saja yang menjadi tempat Bapak tempat Bapak mendokumentasikan kegiatan, entah itu dokumentasi pribadi, ada tidak? Facebook, tidak, YouTube, Tidak. tidak. Selain itu Instagram, Maksudnya akunnya ada semua tapi ada untuk tapi upload ataupun ada tidak ada. jarang. Iya. Oh iya. Tapi selama ini Bapak memang belum pernah aktif ya, Tidak aktif di sosial media. komunikasikan Bapak di sekolah. Tapi yang berarti baru Google Site ya mungkin yang Iya Pak, baru itu. Itu kan nanti saya tahu Iya. ketika nanti dicek gitu. Saya pikir ada selain dari Google Site yang Bapak sudah pernah pakai, benar sekalipun itu bukan kegiatan kegiatan di kelas, kegiatan yang luar. Karena memang saya juga kemarin sempat mengecek Facebook karena untuk mengetahui seperti apa orangnya. Ternyata kan ketemu akunnya Bapak, saya jadi tahu ke dalamnya ternyata tidak cukup ada informasinya. Yang ini Bapak ini orang mana sebenarnya? Ada juga lagi satu, Bu Isna, ya di SDN 4 juga saya sulit juga melihat mau mengetahui ya dari jejak kegiatannya. Kalau yang lainnya mungkin mereka sudah ada. Jadi itu baru Google Site yang dipakai untuk memvisualisasikan kegiatan, bahkan tulisan-tulisan yang dianggap penting. Nah, sekarang Pak, saya ingin tahu kira-kira seperti apa kemajuan Bapak dalam Google Site. Apakah masih ada kendala atau mungkin sudah tidak punya masalah lagi di Google Site? Kalau untuk kendala di Google Site Pak, sempat saya terkendala di aksi nyata modul 1.1 kemarin. Aksi nyata yang saya bikin kapasitas ukurannya itu 760-an MB lah. Saya tidak tahu kalau ternyata
untuk Google Sheet susah untuk memasukkan file ketika ukurannya terlalu besar. Iya, terjerat 1 giga. hampir 1 giga aksi nyata itu, karena dalam pembuatan aksi nyata itu saya kan menggunakan Canva. Kemudian kan di situ ada video testimoni, video pembelajaran. Nah, saya menggunakan HP, kemudian hasil rekaman itu saya menggunakan kualitas high, masa kualitas tinggi. Nah, tambah lagi pas di pengunduhan Canva saya menggunakan lagi kualitas yang tinggi. Akhirnya pas jadi ukurannya membengkak. Di situ saya sampai lama menunggu sampai saya upload pulang dari sekolah, kan masih terputar. Saya tunggu sampai saya tertidur di depan laptop, hampir maghrib. Saya bangun, saya aksi nyata masih terputar-putar. Akhirnya berarti ini tidak cocok, kayaknya ini ukurannya besar sekali. Akhirnya saya buka ulang Canva lagi, saya urungkan DP kapasitas, maksudnya kualitasnya dia saya turunkan sampai saya kompres ulang. Akhirnya nanti itu baru bisa. Ternyata di kendalanya situ, ternyata di Google Sheet ini tidak bisa memasukkan berkas atau file yang ukurannya terlalu besar. Seperti itu. Kalau untuk yang lain sih Pak, alhamdulillah aman. Salah ketika kalau ada halangan nanti saya mau konsultasikan sama Bapak. Gitu. Paling tidak Bapak dalam portofolio, pembuatan portofolio digital itu Bapak sudah tahu panduan-panduan apa saja yang harus dituangkan ke dalam portofolio. Nanti sebentar kita akan sama-sama, saya juga akan lihat juga portofolio dari Bapak juga. Cuma sebelum saya masuk ke dalam portofolio itu, saya ingin tahu dulu kira-kira seperti apa sudah sejauh mana Bapak mengetahui tentang Google Sheet gitu. Yang kedua juga sudah sejauh mana juga Bapak menguasai pembuatan portofolio dalam portofolio di Google Sheet. Nah, kira-kira bisa Bapak jelaskan sudah sejauh apa Bapak menguasai tentang pembuatan portofolio di Google Sheet? Ya itu dulu Pak. Untuk saya punya penguasaan di pembuatan Google Sheet itu mestinya masih minim Pak, karena saya bikin portofolio ini cuman berdasarkan prosedur yang Bapak ada kirimkan, maksudnya langkah-langkah yang Bapak ada kirimkan kemarin. Itu pun saya coba buat itu lewat tutorial YouTube. Ada panduan tapi buat lewat tutorial. Iya, saya baca-baca panduannya Sulit. Ya, seperti maksudnya langsung namanya teori kan, ketika teori pasti masih mau dianalisa dulu. Kalau nonton atau tutorial langsung kan sisa mengikuti seperti itu. Nah, tapi ini kendalanya juga saya di Google Sheet itu akun Google Drive. Ternyata akun Google Drive ini terbatas, hanya kapasitas 15 GB dalam satu email. Seperti itu. Jadi ketika misalkan ini saya punya berkas baru sampai di modul 1.2 ini, Google Drive-nya saya sudah muncul penyimpanan penuh. Dan itu masih saya mau lihat bagaimana cara mengatasi sebenarnya. Sempat saya tanyakan di mana kata di Google Sheet itu di Google Drive itu ada yang berbayar. Sempat saya cek, ternyata ada. Tapi ada katanya solusi yang kalau mau lebih praktis itu buat saja email baru. Berarti buat baru terus ketika penuh satu buat lagi. Itu kata solusinya. Sempat saya tanya-tanyakan bagaimana ketika ini Google Drive, sedangkan saya punya tugas-tugas ini harus kasih ada dan bertanya kita dan saya punya tugas ini harus mau dimasukkan dulu ke Google Drive, baru linknya nanti dimasukkan ke Google Sheet. Sempat tanyakan, makanya sempat kepikiran ada cek harganya per tahun, langsung ambil tahunan itu 249 atau 279 ribu untuk per tahun untuk langganan. Ketika mau ambil yang gratisnya ya
salah satu caranya itu bikin akun terus. baru. Ya, karena pemberitaannya itu Google akunnya itu tidak akan jadi masalah katanya. Yang pasti di dalam akun email itu berkas itu tidak dihapus. Tidak dihapus. Ya, jadi tidak masalah ketika akunmu berbeda-beda terus. Seperti itu. Oh, pokoknya mau cari solusi yang terbaik. Sekarang yang jadi masalah itu penyimpanan untuk penyimpanan pada Google Drive itu kapasitasnya hanya sampai 15 GB. Kenapa tidak menggunakan email ID Drive? Oh benar. Justru kemarin itu email ID Belajar itu kapasitas itu bisa sampai 100 tera. Ya, 100 tera. 100 tera, 1 tera, 1 tera. Bukan masih sedikit itu. Karena kemarin itu sempat informasinya itu bahkan semua warga Jakarta mengupload itu sampai dibatas sampai mengupload semua videonya itu tidak akan penuh itu, tidak akan penuh. Nah sekarang karena banyak yang tidak menggunakan akun ID Belajar sehingga diturunkan kapasitasnya tinggal 100 GB. Nah jadi saya sarankan Pak untuk penggunaan Drive, Google Drive, Google Drive masuk dengan menggunakan akun ID Belajar. Berarti selama ini pakai Akun email Gmail. Memang batasannya itu Memang tiga Pak. Kalau saya sih sudah menggunakan itu Drive, menggunakan ID Belajar. Itu sudah ya masih masih besar lah untuk ukuran upload berkas-berkas, bukan video-video yang tidak penting atau berkas yang tidak penting. Tapi hati-hati karena itu ID Belajar itu hanya untuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pendidikan. Jangan sampai ada foto-foto pribadi. Karena kemarin itu sempat diinstruksikan keluar peraturan itu kalau sampai ada dokumen didapati yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan itu akan dihapus. Tapi ya entah itu sudah dilakukan atau belum, buktinya sampai sekarang saya ada dokumen pribadi di dalam foto pernikahan depan disimpan di ini kan tidak cukup kan? Cukup. Sudah disimpan sekarang sampai sekarang masih aman. Jadi yang untuk ini Pak saya sarankan untuk tugas-tugas Bapak yang Bapak akan upload di Drive pakai email ID Belajar siapa? Nanti yang kemarin bukan Pak, yang Gmail. Jadi pakai ID Belajar saja Pak ya. Iya. Saya paling tidak walaupun belum menyelesaikan atau punya kebutuhan, saya tidak tahu kebutuhan Bapak itu apakah diatur sudah seperti itu atau gimana. Tapi paling tidak mengurangi. Oke Pak ya. Nah sekarang saya juga ingin menggali pengetahuan Bapak tentang apa-apa saja komponen yang perlu dituangkan di portfolio. Foto yang saya tuangkan di portfolio yang sudah ada sekarang sih Pak, cuman itu profil, modul, kemudian saya ada masukkan juga halaman pendampingan individu, kemudian baru ini, tapi kayaknya masih ada. Paling cuma ada sudah lupa sih. Lokakarya. Belum lokakarya belum saya masukkan. Kan sisa mau tambah nanti halaman. Ya. Berarti baru tiga ya. Yang saya tuangkan di koordinator. Tapi selama ini belum ada koreksi dari pasien. Belum ada sih Pak. Tapi sudah dinilai belum? Oh iya, untuk penilaian ini juga memang ada ya. Penilaian untuk jurnal itu dia biasanya juga nanti di akhir. Cuma tetap kita walaupun dia di akhir, kita
kita tetap harus memperhatikan batas waktunya itu. Kadang ada jurnal yang tidak memiliki batas waktu, tapi tergantung dari pasien. Ya, kalau pasien memberikan 1.000 itu ya, ada nanti sudah selesai kegiatan, diminta semua. Nah itu kan tinggal dilihat apa tugas masuk pulangnya. Kalau tugas masuknya selama ini setiap ada tugas langsung saya upload di LMS, saya upload lagi di di portofolio ya, penting itu Pak. Nah sekarang kira-kira Bapak tahu mengapa CGP itu dituntut harus mengupload atau menuliskan semua, ya bukan semua ya, menuliskan kegiatan-kegiatan itu di portofolio kita. Mungkin salah satunya dalam bentuk penilaiannya itu memudahkan karena memudahkan fasilitator untuk menilai, atau bagaimana cara CGP itu bisa merangkum semua atas segala tugasnya itu di dalam satu folder atau satu file atau satu link. Mungkin seperti itu menurutnya saya. Kok jadi memang itu salah satu juga, salah satu tujuan mengapa CGP itu dituntut harus membuat jurnal dalam bentuk portofolio digital. Tapi juga selain dari itu juga ada lagi tujuan yang lebih kepada manfaat, manfaat entah apa, baik itu manfaat untuk kita dan juga manfaat untuk orang lain. Media portofolio digital atau Google Site itu kan dia kan sama dengan media. Ya, media itu bisa dipublish, bisa juga di hidden. Nah tergantung kita, kalau ingin mempublish ya maka kita bisa diakses oleh orang lain. Nah yang diharapkan itu kegiatan-kegiatan Bapak selama Bapak mengikuti kegiatan guru penggerak dari pertama sampai akhir itu terekam di situ, yang terekam di situ, dan dari situlah juga pasti akan melihat sudah sejauh mana kemajuan yang Bapak raih atau dapatkan ya, selama mengikuti kan akan nampak di tulisan Bapak tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, iya kan? Dan nampak di situ kan, dan dari tulisan-tulisan sendiri yang semacam tulisan ide-ide apa yang selaras dengan modul-modul itu akan bisa nampak di situ. Oh ini ternyata orangnya sudah betul-betul memahami satu, memahami dua. Baru yang berikut juga sengaja juga guru penggerak itu harus membuat portofolio digital di Google Site, karena akses kita di LMS itu hanya selama kita masih guru penggerak. Selesai itu sudah tidak bisa lagi diakses. Jadi Bapak kan mungkin sayang juga ada tulisan-tulisan penting ini dipelajari, video-video mungkin yang sudah di-upload di tugas tapi tidak bisa lagi dilihat, kasihan juga kan. Jadi ya kalau bisa di portofolio digital itu jadikan semacam LMS kedua ya. Tapi kalau itu terasa berat, fokus pada komponen yang diharapkan. Seperti yang diharapkan itu adalah ada profil, baru yang kedua juga ada artefak, aksi nyata. Nah, jadi baru juga ada umpan balik dan sertifikasi dan publikasi, sertifikasi dan pendidikan dan sertifikasi, ya. Baru apa lagi? Ada publikasi, ya. Jadi poin-poin itu yang harus ada pada portofolio digital kita, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja ke portofolio digital yang Bapak sudah buat. Kalau bisa, Bapak sudah